Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang kita lebih mendalam kepada kata isim atau kalimah isim. Ya, kita hapus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan nggak apa-apa deh biar. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kalau kalimah itu terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah yang selain keduanya. Dan kita udah terangkan sepil sedikit kalau setiap bentuk kalimah, setiap jenis kalimah ini punya tanda masing-masing. Yang akan kita perdalam sekarang adalah tanda fisik bagi isim terlebih dahulu. Isim atau alamatu al-ismi. Tanda kalimah isim. Jadi untuk menentukan, kita belum tahu bahasa Arabnya, kita belum buka kamus, kita ketemu kitab kuning atau kitab bahasa Arab. Walaupun kita belum tahu artinya, kita bisa menentukan tuh, dia masuknya jenis isim kah kata benda, atau jenis fi'il kah kata kerja, atau jenis huruf. Melalui apa? Melalui tanda-tandanya. Kalau dianalogikan, kita bisa tahu mana perempuan, mana laki-laki. Lihat apakah pakai jilbab apa enggak. Jilbab itu tanda perempuan, walaupun banyak juga laki-laki pakai jilbab ya. Anomali kalau begitu nggak dianggap ya gitu. Kalau laki-laki kumisan misalkan, itu kan tanda ya, kita bisa tahu tanda laki-laki kumisan, walaupun perempuan ada juga yang kumisan, cuman yang jarang tidak dikiaskan. Nah, ini kata juga kalimah isim ke dia, fiil ke dia, huruf ke dia, ada tanda-tandanya. Kalau isim, apa saja tandanya? Baik, yang pertama, apa tanda isim? Yang pertama tanda isim adanya tanwin. Apa tanwin? An, in, un. Fathaten, domaten, fathaten, kasroten, domaten. Yang ujungnya an, in, un. Semua kata dalam bahasa Arab, dari manapun sumbernya, kalau ujungnya an, in, un, kolan suatun, peci, ainun, mata, khodun, pipi, yadun, tangan, bacanya pakai an, in, un ujungnya, tanwin, maka dia udah pasti isim, kata benda. Contohnya tadi ya, udah dijelaskan, kitabun, saburatun, papan tulis, terus kolamun, pena. Ini semuanya kalimah isim. Kenapa? Karena ujungnya tanwin. Baik tanwinnya dibaca un, domaten, tanwinnya dibaca in, kasroten, atau tanwinnya dibaca an, fathaten. Itu kalimah isim. Ini semua isim. Yang kedua, tandanya kalimah isim adalah adanya alif lam. Alif lam, atau kita sebut secara singkat al. Ya, al. Tadi contohnya al-kitabu, kitab itu, as-saburatu, papan tulis itu, al-qalamu, pulpen itu. As-saburatu, saat bukan al, itu as. Katanya al, kenapa jadi as? Itu namanya alif lam syamsiyah. Ya, jadi al juga, cuman dilebur karena ketemunya mesin. Ya, baik alif lam komariah maupun alif lam syamsiyah itu jadi tanda kalau ini kalimah isim. Ya, kalau ada alnya, ada asnya, ada ashnya, ada apapun, ada bentuk gini nih, asgir, alif, lam. Nah, ini pasti isim, apapun. Semua nama-nama surat kan begitu. Al-Baqarah, Ad-Dukhan, Al-Fil, Al-Kafirun. Berarti nama-namanya isim. Kan isim itu secara harfiah artinya nama. Isim secara harfiah artinya nama. Maka itu semua namanya isim. Ya. Jadi ya tadi ya, Al-Ustazu, Ustad. Al-Ustad isim, Ustad isim kan benda. Emang Ustad benda? Ya maksudnya bisa dipegang, benda itu material gitu ya.
Baik. Yang ketiga, tanda isim setelah tanwin dan al adalah kemasukan huruf jar. Nah, ini istilah baru nih, kita baru tahu nih, kemasukan huruf jar. Huruf jar atau harfu jar. Kemasukan huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar tadi, huruf kata sambung yang bukan isim, bukan fiil. Ya. Nah, huruf jar itu nggak usah ribet-ribet. Huruf jar itu hafalin saja. Karena cuman ada 13. Nah, dan singkat-singkat. Apa huruf jar? Kalau secara istilah, huruf jar itu huruf yang menjadi sebab kalimah, kata setelahnya, itu berharokat kasroh ujungnya. Contohnya tadi al-masjidu. Al-masjidu artinya apa, Ki? Masjid. Masukin min huruf jar. Tadinya al-masjidu dibaca dibaca domah. Gara-gara kemasukan min huruf jar, termasuk huruf jar, min jadinya bacanya minal masjidi, bukan masjidu lagi, tapi minal masjidi. Nah, maksudnya apa ya? Berarti min yang termasuk huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya itu berharokat kasroh ujungnya. Udah pasti. Sudah pasti. Ya. Sudah pasti dulu. Ya, nanti kalau dibilang nggak pasti keder. Sekarang sudah pasti dulu. Ya. Baik. Dan kalau nggak meribet apa ya? Tinggal apalin. Ya, apa sih huruf jar? Nih, ada di sini di bukunya. Pertama, min. Min artinya dari. Nggak usah dicatat, Ki. Ntar ada di sini. Tenang aja. Dari. Yang kedua, ila. Ke. Kalau kita perhatiin ini kan semua huruf nih. Nggak ada, bukan pekerjaan, bukan benda. Ke, dari. Kata sambung. An. An juga artinya dari. Ala. Di atas. Fi. Di dalam. Atau di doang. Fil masjidi. Di dalam masjid. Tadinya al masjidu kemasukan fi, jadi fil masjidi, di dalam masjid. Ruba, betapa banyak. Artinya ruba betapa banyak. Contoh hadis Rasulullah, ruba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus belaka. Ruba shaimin, ruba huruf jar. Shaimin kemasukan huruf jar. Dan kemasukan huruf jar, ingat-ingat tadi, menjadi tanda kalau itu isim. Berarti kalimah yang sebelumnya huruf jar itu isim. Ruba so'imin. So'imin berarti isim. Kenapa kemasukan huruf jar? Udah gitu ada tanwin lagi ujungnya. So'imin. Ya. Lanjutin dulu huruf jar ya. Habis itu bi. Bismillah. Bi artinya dengan. Bismi dengan nama Allah. Berarti ismi itu isim. Ya. Billahi. Taufik wal hidayah. Billahi. Bi huruf jar. Berarti Allah isim. Karena Allah kemasukan bi huruf jar. Jadi huruf jar, kemasukan huruf jar jadi tanda kalau itu kalimat isim. Lagi, kaf, ka artinya seperti. Wajhuka kal qamari, wajhuka, wajhu, wajah. Ka kamu, wajhuka, wajahmu, kal qamari seperti bulan. Ka huruf jar. Berarti al-qamar kemasukan ka, al-qamar huruf jar. Apa huruf jar? Isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Udah gitu ada alnya lagi. Kal komari, al komari. Selanjutnya li. Artinya milik. Alhamdulillahi. Li ketemu Allah. Li huruf jar berarti Allah isim. Isim Ustaz. Allah. Kan isim kata benda. Berarti Allah benda. Nah, ya itu. Tidak demikian. Kan ini mah memudahkan saja. Isim itu kata benda memudahkan. Ya. Baik. Selanjutnya ada huruf kosam. Apa huruf kosam? Huruf yang digunakan buat sumpah. Kita sering dengar orang Arab ngomong wallahi, wallahi. Kita juga pakai wallahi. Artinya demi Allah. Allahnya Allah, wa-nya demi. Gitu. Wallahi demi Allah. Maka wa yang artinya demi itu termasuk huruf jar, huruf buat sumpah. Berarti Allah isim karena kemasukan huruf jar.
Terakhir, selanjutnya, huruf jar juga bisa bi. Selain wallahi bisa billahi. Billahi. Kadang saking jarang dipercaya orang, dia ngomongnya wallahi, billahi, tallahi. Baru beli rumah saya. Hah? Habibillah. Habibillah, dia misah. Habib sama Allah. Habib kekasih, Allah Allah. Jadi habibillah kekasih Allah. Nggak ada huruf jarnya. Gitu. Jadi takar-takar aja. Ini nyambung apa misah nih huruf? Gitu. Kalau misah berarti B-nya huruf jar. 11, dikit lagi 13 nih. 11, khala ada hasya. Khala ada hasya jarang keluar. Tapi kamu udah hafalin boleh. Artinya kecuali. Ke-12, mud munzu. Munzu, mud sejak. Since 1920. Munzu. Munzu amsi, semenjak kemarin. Munzu huruf jar. Amsi berarti isim. Karena huruf jar masuk kepada isim. Ya. 13, hatta. Hatta artinya sehingga atau sampai. Ini juga sering kita gunakan. Apalagi orang Melayu suka ngomong hatta. Hatta ini, hatta itu. Sampai. Nah itu hatta huruf jar. Saya ulang secara singkat yang termasuk. Jadi tanda isim. Tanda kalau itu kalimah isim adalah dia kemasukan huruf jar. Alias sebelum kalimah itu ada huruf jar. Emang apa aja huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, rubba, kap, ba, lam, atau li. Wallahi, tallahi, billahi, huruf sumpah. Sama khala, ada hasya, mud, mundu, dan hatta. Nah, ini bisa dibaca di kitab atau setel ulang videonya. Ya, saya kasih contoh dikit. Kalau ada tulisan begini. Fi al-masjidi. Fi termasuk huruf jar. Masuk dia pada kata setelahnya. Berarti kata setelahnya udah pasti isim. Udah gitu didukung ada alif lam lagi ya kan. Berarti ini isim nih. Karena kemasukan huruf jar. Dan huruf jar ini menyebabkan harokat terakhir harus dibaca kasroh. Kalau kita lihat di kamus, semua harokat akhir dari setiap kata tuh domah semua. Al-masjidu, al-kitabu, al-baitu, al-wajhu. Semuanya domah. Karena basicnya domah. Tapi kalau udah ada pengaruh dari kata lain, seperti kepengaruhan huruf jar ini, maka dia berubah ujungnya. Jadilah kasroh. Nah itu ya. Itu. Terakhir, ciri terakhir. Suatu kata atau suatu kalimat itu isim adalah buka kamus. Apa maksudnya cirinya buka kamus? Tahu maknanya. Kalau maknanya kata benda, berarti itu isim. Dah. Artinya juga balik lagi. Ya. Sebenarnya gini, kalau cara ngapalin kosakata itu tidak seperti ngapalin Al-Quran. Ya, tanya IP itu ngapalin Quran kayak apa? Allah, pusing dia, ya kan? Nah, kalau ngapalin kosakata nggak seribet itu. Kosakata kita apal, kita tahu sekali, apalagi kita apal sekali atau kita dengar sekali, tahu artinya. Misalkan tadi al-masjid atau tadi yang jarang dengar mungkin al-qolan suatun, peci. Nanti asal dengar qolan suatun, kayak pernah dengar. Apa yang ngomong tuh ya? Oh iya Ustadz Daniel. Apa artinya ya? Oh peci, iya. Jadi keingetan Ustadz Daniel. Ya, itu. Bukan keingetan artinya, inget aneh gitu. Tapi sekali tahu, maka asal ada momen yang ngulang kembali, pasti apal kita, pasti ketemu lagi. Apalagi kalau cara saya mah bukan ngapalin, tapi apa? Di mana ada pengajian, pegang kitab, kita punya kitabnya, kita dengerin bagaimana bacanya. Oh, Ustadznya ngertiin begini. Lama-lama udah ini sendiri. Karena sering terulang-ulang. Jadi nggak perlu ngapalin yang kayak ngapalin Quran. Nggak perlu. Walaupun ada beberapa observasi. Seperti ada buku bagus banget. Kamus Mufrodat. Judulnya 3000 kata yang sering muncul di kitab kuning. Jadi itu ulama bikin kamus itu buat orang biar bisa cepat baca kitab. Dibedah kitab sebanyak-banyaknya, dilihat mana sih yang paling sering muncul. Nah itu kan modal banget tuh, karena sering muncul kita jadi keulang terus. Nah, kayak kita bahasa Inggris ya, kita apal awalnya, apal setelahnya, tengahnya kita nggak apal, cuman kita bisa rekan-rekan kayaknya artinya begini dan Buddhis
Budis go to market. Go tahu, go pergi. Go. Budi nama orang. Ya. Market pasar. Itu apaan ya? Budi pergi pasar. Oh, ke. Masa yang lain nggak mungkin, ya kan? Karena kita tahu tengah dan awal, kita bisa tentukan reka-reka yang tengahnya. Nah itu, kalau mau ngapalin yang 3.000 mau produk itu, keuntungannya begitu. Enggak pun nggak apa-apa. Ya, baik. Nah itu barangkali tanda-tanda isim ya. Nah, kalau kita lanjutkan kemudian tanda fi'il.